Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, kalau kita dengarkan tadi dari Yesaya yang satu perjuangan Israel, sebenarnya orang Israel ini dia dimanjakan oleh Tuhan, tapi Tuhan juga memberikan kepada mereka siksaan supaya bertobat. Dan kita dengarkan dalam Yesaya, ya Tuhan, katanya, Engkau merintis jalan lurus bagi orang benar, tapi Engkau menjalankan penghakiman. Jadi dalam jalan itu, dalam perjalanan hidup kita, Tuhan itu sebenarnya membimbing. Tuhan dengan lembut membimbing. Tapi kita ini disitulah terpaksa harus ada penghakiman. Terpaksa kadang-kadang dijatuhkan, barulah kemudian bisa bertobat. Bapak dan Ibu, saya akan mencoba mengekspresikan perjalanan hidup ini di dalam sebuah lagu. Ku susuri jalan hidupku sendiri, menuju tujuan yang belum pasti. Banyak duri-duri dan kerikil tajam menghalangi aku mencapai tujuan. Itu satu pengalaman dalam hidupku. Itu satu yang menarik untuk diriku. Ku berjalan, ku melangkah, ku tersenyum, ku tertawa, penuh keyakinan. Ku berjalan, ku melangkah, ku tersenyum, ku tertawa, dalam naungan-Mu, Tuhan. Ku yakin sekarang Tuhan di sampingku, menemani aku dalam hidupku. Coba menarikku kala ku terjatuh, diberinya rahmat agar aku kuat. Itu satu pengalaman dalam hidupku. Satu yang menarik untuk diriku. Ku berjalan, ku melangkah, ku tersenyum, ku tertawa, penuh keyakinan. Ku berjalan, ku melangkah, ku tersenyum, ku tertawa, aku dalam naungan-Mu, Tuhan.
Perjalanan orang Israel merupakan juga gambaran perjalanan hidup kita. Tujuan sudah ditunjukkan oleh Tuhan, tapi terkadang kita meragukan tujuan itu setelah banyak kejadian-kejadian seperti kerikil tajam dan seterusnya. Orang Israel diberikan segala fasilitas, tapi ketika mereka mulai bergaul dengan bangsa lain, akhirnya mereka bisa meninggalkan Tuhan. Malahan begitu luar biasa meninggalkan Tuhan sampai mereka mengganti Yahweh dengan patung dari lembu emas dan mereka menyembah itu. Tuhan keras menyiksa mereka, mendidik mereka, tapi ketika bangsa itu kembali, Tuhan dengan lembut seperti yang ditunjukkan oleh Yesus, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu berbeban berat, agar aku menghiburmu. Lembut karena aku ini, katanya luar biasa Tuhan mengatakan itu ya, agar akhirnya kelembutan dari Yesus itu selalu memancar. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi ada, saya katakanlah dulu, ketua denstasi. Wah, ini kan sudah orang saleh lah di tempat kita. Ketua denstasi ini. Istrinya orang saleh juga, ikut prodiakon. Jadi mereka selalu ingin membuat kelembutan dan tak dicobalah jangan ada pertengkaran. Karena kelembutan dan rendah hati itu akan membawa keluarga kita kepada kebahagiaan. Jadi mereka banyak hafal kitab suci tentang ini kan. Jadi pada suatu pagi si ibu mau pergi belanja. Jadi diajaknya, tolong dulu antar aku. Si suaminya agak marah pula. Kau lah kan bisa naik beca, masa harus ikut aku? Masih ada kerjaku. Oh, itulah kan. Oke, pikir istrinya. Pergilah istrinya. Dan istrinya tahu si suaminya sangat suka goreng pisang dan sate padang. Jadi waktu dia mau pergi, pokoknya kau tak mau. Jadi suka mula di situ. Tapi jangan pernah minta bantuan kepada saya, kata istrinya. Itulah mereka bertengkar. Pulang dari pajak, istrinya udah tahu, mampus kau. Suaminya masih duduk-duduk di situ, tapi istrinya mengibas-ibaskan sedikit goreng pisang dan sate padang itu sehingga dicium oleh suami. Terbunai. Jadi istri terus sombong, tak tahan lagi rupanya si suami ini. Mami, ada di situ tadi sate dan goreng pisang. Si istri menyingkirkan. Ingat Ulangan 5. Jangan mengingini milik sesamamu. Sial kali pikirnya kan. Tapi kemudian si suami mengatakan, ingat Matius 7. Mintalah maka kamu akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Carilah. Semua kata-kata Injil kan. Dan datang ibu, ingat 2 Tesalonika. Jika orang tidak bekerja, tak dapat makan. Habis pula. Apalagi argumen kupikir. Tapi suaminya pun mengatakan. Jadi kalau dikatakan di sini, apalagi. Saya ambil lagi katanya. Matius 5 juga. Ketuklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Jangan pernah. Juga. Akhirnya, bagaimana ini? Suaminya mulai ragu. Datang lagi dari Matius ini. Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi orang yang menyakitimu. Luluh hati istrinya. Kemudian istri itu membuat inilah Yohanes 8. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi kan.
Itulah para bapak dan ibu, kelembutan dengan kitab suci. Selesai persoalan kan kalau dengan lembut. Di rumah kita kadang-kadang itulah kelembutan atau pergaulan kita, kelembutan itu kurang. Apalagi kerendahan hati. Orang Israel yang sangat sombong, tak pernah rendah hati. Ya, angker jago sampai sekarang pun orang Israel masih sombongnya kan. Ketika kami ke Israel, datang pula tentara Israel itu, lihat pasportku. Di mana Indonesia katanya? Sial kali, di mana Indonesia? Tak tahu dia di mana Indonesia. Between Singapore, Australia. Where is it? Katanya pula di mana itu? Palak laku. Kesombongan orang Batak Indonesia. Penduduk Indonesia 260 juta, penduduk kalian hanya 10 juta. Sekali meludah kalian mati. Hah? 260 juta? Barulah dia kagum. Senanglah aku. Tak ada rendah hati. Akhirnya, mampus kau. Itunya dalam hatiku. Ku rendahkan dia karena direndahkannya aku. Itulah biasa diri kita. Tuhan kali ini menunjukkan sebenarnya kepada setiap manusia selalunya ada diberikan beban. Tak mungkin kita tanpa beban. Suster-suster kisah ini adanya bebannya itu. Di radio 24 jam beban. Ya, Komsos ada bebannya. Dari Tanjung Anom harus datang ke sini, beban itu kan. Kepemudaan ada beban. Semua kita mempunyai beban. Tetapi tak mungkin juga hidup tanpa beban. Cuma kita terkadang seperti bangsa Israel, beban ini kita buat akhirnya menghina Allah. Karena ada beban kita lupakan Tuhan. Khususnya mungkin yang seperti kita alami sekarang pandemi ini ya. Beban, semua masyarakat beban. Tapi ada juga orang justru ketika ada beban ini, dia tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Malahan, apa yang dibuat Tuhan ini? Oh, semua kacau. Dan kita bisa melupakan Tuhan. Dan yang timbul akhirnya ialah kecongkakan. Kuk yang dipasang itu menjadi berat. Keluarga menjadi berat, panggilan menjadi berat, kerja menjadi berat. Akhirnya kalau dia mau pergi kerja, dia banyak itu orang di kantor kan, baru dia masuk, yang dipikirkannya kapan pulang. Udahlah, jam 8 masuk, yang dipikirkannya kapan pulang. Udah beban berat lah itu. Dan akhirnya teruslah dia nanti murhing-muhinya itu kan. Karena yang dipikirkannya beban. Pada hari ini itulah yang dilihat oleh Yesus rupanya di dalam diri manusia. Dan ketika Yesus memang mengajarkan sesuatu, dia selalu lemah lembut. Tidak pernah dia menghina dengan sinis orang-orang sekitarnya, murid-muridnya. Kalau dia menegur-tegur tapi tidak sinis, biar aja itu. Kenapa kau rupanya? Benci kali aku tengok kau. Enggak, padahal Yesus mengatakan begitu. Dia selalu sebenarnya dengan terus terang memberikan jalan itu. Dan pada hari ini, melihat pada masa itu orang-orang Yahudi yang sangat berbeban berat dengan segala peraturan dan seterusnya. Dan mungkin melihat kita semuanya pada saat ini, Yesus datang. Datanglah kepadaku. Susuri jalan yang dinyanyikan tadi. Banyak duri-duri dan kerikil tajam menghalangi kita. Ya, biasanya itu. Tapi disitulah ketika kita berjalan ya, dan akhirnya kita bertemu dengan Yesus. Kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, semuanya kita. Aku akan memberikan kepadamu apa yang diberikannya? Kelegaan, kelegaan. Dan dia tidak mengatakan buang kukmu itu. Tidak ya. Rupanya dengan membawa kuk bisa kita lega. Justru dikatakan pikullah kuk yang kupasang. Pikul. Aku yang memasang. Kamu lagi mau mencari jodoh, pikul kuk itu, nanti akan datang pemuda yang paling ganteng untukmu. Kamu lagi mencari kerja, pikul cari kerja itu, nanti akan kuberikan. Semua dikatakan itu. Pikul kuk, tidak dikatakan buanglah kuk itu, mari bersama aku. Enggak. Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah pada aku. Apa yang
kita pelajari, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita melihat Yesus itu lemah lembut dan rendah hati, dikatakan juga, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Tadi saya ekspresikan itu. Ku berjalan, ku melangkah, ku tersenyum, ku tertawa. Melegakan. Aku dalam naungan Tuhan. Bapak dan Ibu, marilah kita memikul kuk kita. Tapi lihatlah, datanglah kepada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dan kita akan memperoleh ketenangan, sebab ini dikatakan oleh Yesus, enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Amin.